Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal bedah topik utama yang super menarik. Nyanyian malam jangkrik, mitos, sains, dan ancaman cahaya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di penjelasan kali ini, kita bakal menyelam lebih dalam ke dunia tersembunyi dari serangga kecil yang luar biasa ini. Kita nggak cuma ngomongin soal biologi di balik suara ikonik mereka, tapi juga gimana dunia modern kita secara nggak sadar lagi mengancam siklus hidup mereka. Coba deh bayangin, kalian lagi duduk santai di teras pas malam hari. Udara lagi hangat-hangatnya, dan kalian pasti dengar suara krik-krik yang udah nggak asing lagi kan? Suara yang sering banget jadi semacam background music alami yang bikin tenang. Tapi, pernah kepikiran gak sih dari mana sebenarnya suara itu berasal? Nah, saya berani jamin, suara malam di luar jendela kalian itu asalnya bukan dari tempat yang selama ini kalian pikirkan. Nyanyian itu sama sekali bukan sekedar suara bising acak loh. Itu adalah sebuah keajaiban biologi yang wow, super kompleks. Dan ini ngebawa kita ke mitos paling legendaris soal jangkrik. Banyak banget orang, mungkin kalian juga salah satunya, yang ngira kalau jangkrik itu ngehasilin suara dengan cara gesek-gesekin kaki mereka. Kenyataannya nggak ada hubungannya sama kaki sama sekali. Jangkrik itu sebenarnya pakai sayap mereka. Di dunia sains, proses ini punya nama keren, stridulasi. Jadi kalau selama ini kalian ngebayangin mereka lagi asyik gesekin kaki belakang, wah mending buang jauh-jauh deh mitos itu. Senjata rahasia mereka ada di sayap. Terus gimana sih cara kerja stridulasi di sayap jangkrik ini? Biar gampang, bayangin aja sayap mereka itu kayak biola. Satu sayap fungsinya sebagai scraper atau alat penggesek yang teksturnya kasar, terus sayap yang satunya lagi punya file atau semacam deretan gigi kecil bergerigi kayak kikir di bagian pinggirnya. Pas jangkrik jantan ngangkat sayapnya dan menggesekkan si scraper ke file ini dengan cepat, getarannya itulah yang menghasilin suara krik khas yang sering kita dengar. Beneran deh, ini tuh ibarat pertunjukan orkestra mini yang tersembunyi di balik semak-semak. Kalau kita perhatiin lebih dekat para musisi malam ini di habitat aslinya, ada satu fakta yang lumayan bikin kaget. Ternyata cuma jangkrik jantan yang punya alat musik khusus ini buat bernyanyi. Yap, suara kenceng yang kalian dengar itu 100% didominasi sama para pejantan. Jangkrik betina nggak punya struktur sayap bergerigi ini, jadi mereka tuh diem aja. Intinya, tiap kali kalian dengar paduan suara jangkrik di malam hari, kalian itu sebenarnya lagi dengerin nyanyian cinta akustik dari para pejantan yang lagi ngerayu betina di tengah kegelapan. Sweet banget kan? Pertanyaannya sekarang, kenapa sih mereka harus nyanyi sekencam itu pas malam-malam? Nah, ada tujuan ekologisnya nih. Pertama, pastinya buat narik perhatian betina dari jarak jauh. Kedua, lagu ini tuh ibarat rambu peringatan buat pejantan lain, semacam deklarasi. Hey, ini wilayah gue, jangan mendekat. Yang gila itu volumenya loh, suara mereka bisa tembus lebih dari 100 desibel. Saking kencengnya, suara ini bisa bikin kaget predator yang coba-coba mau mendekat. Terus, kenapa harus malam? Karena udaranya lebih sejuk, akustiknya jernih, dan predator kayak burung lagi pada tidur. Sebagai perbandingan yang nyata nih, jangkrik jantan sering banget gali lubang kecil berbentuk corong di tanah. Nah, lubang ini tuh fungsinya persis kayak megafon, jadi mereka bisa nyebarin suara nyanyiannya ke seluruh penjuru lapangan dengan aman, tanpa harus mengekspos diri mereka. Pinter banget ya. Selain jago nyanyi, mari kita bahas satu fakta matematis yang seru banget. Kalian tahu nggak kalau jangkrik itu bisa dijadiin termometer hidup? Ini beneran ada teorinya, dikenal sebagai hukum Dolbear. Karena jangkrik itu hewan berdarah dingin, seberapa cepat mereka gesekin sayap itu sangat dipengaruhi sama suhu udara di sekitarnya. Makin hangat udaranya, makin cepat mereka bunyi. Rumusnya gampang banget, kalian tinggal hitung ada berapa banyak suara krik dalam 14 detik, terus tambahin 40. Hasilnya, itu adalah perkiraan suhu udara di sekitar kalian dalam derajat Fahrenheit. Jadi malam ini kalian mungkin bisa langsung cobain ngitung sendiri dan buktiin seberapa akurat si termometer alami ini. Nah, kalau kita geser sedikit dari dunia sains, suara jangkrik ini ternyata punya jejak yang kuat banget di sejarah budaya manusia. Di berbagai belahan dunia, banyak interpretasi yang ngasih tempat istimewa buat serangga ini. Di Tiongkok kuno, suara mereka itu jadi penanda penting banget buat datangnya musim tanam dan panen. Dalam Feng Shui dan Primbon Jawa, jangkrik yang masuk rumah sering dianggap sebagai pengundang energi positif, simbol rezeki dan keberuntungan. Buat penduduk asli Amerika, mereka melambangkan nasib baik. Sementara dari perspektif Islam, suara dan kehadiran jangkrik dilihat secara netral sebagai fenomena alam biasa aja, nggak dikaitin sama tahayul atau pertanda buruk. Menarik banget ngelihat gimana satu serangga sekecil ini bisa dimaknai dengan cara yang beda-beda di berbagai peradaban kita. Tapi sayangnya nih, ritme alami yang udah berjalan jutaan tahun ini, sekarang lagi ngadepin ancaman serius dari dunia modern. Mari kita kenalan sama Alan.
singkatan dari Artificial Light at Night atau cahaya buatan di malam hari. Ini jujur agak ironis ya, lampu itu kan penemuan terbaik manusia, tapi sekarang justru jadi pengganggu utama buat ekosistem hewan malam. Cahaya dari lampu jalan, lampu teras, sampai gemerlap lampu kota itu benar-benar ngerampas kegelapan malam yang padahal sangat dibutuhin sama jangkrik buat ngesinkronkan jam biologis mereka. Buat paham seberapa parah dampaknya, kita bisa ngecek data dari riset di Universitas Tel Aviv. Mereka membandingkan gimana efek cahaya pada jangkrik yang ada di dalam laboratorium versus jangkrik di alam liar. Hasilnya mengejutkan. Di laboratorium, meskipun cuma dikasih cahaya yang super redup, 80% jangkrik langsung kehilangan sinkronisasi siang dan malam mereka secara total. Tapi, pas diuji di lingkungan semi-alami, alam rupanya masih ngasih sedikit bantalan pelindung. Jadi butuh cahaya yang jauh lebih kuat buat bisa ganggu ritme si jangkrik. Meskipun alam udah berusaha mati-matian buat melawan, kesimpulannya tetap jelas. Polusi cahaya itu terus-terusan merusak jam internal mereka yang super sensitif. Terus, apa jadinya kalau jam internal mereka ini rusak? Mari kita bandingin ritme alami mereka sama ritme yang udah kacau balau. Normalnya, jangkrik itu nyanyi pas malam hari dan sembunyi pas siang. Tapi gara-gara cahaya buatan tadi, mereka jadi kebingungan ekstrim. Gunain perbandingan nyata ini deh. Bayangin kalian lagi kena jet lag yang parah banget. Kalian ngerasa harus beraktivitas dan kerja keras di tengah malam, tapi pas siang bolong malah ketiduran. Nah, persis kayak gitulah yang dialami jangkrik. Akibatnya, mereka jadi mulai nyanyi di siang hari. Dan asal kalian tahu, nyanyi di siang hari itu fatal banget. Soalnya di jam segitulah predator kayak burung lagi aktif-aktifnya berburu. Nyanyian yang niatnya buat nyari cinta malah berubah jadi undangan makan siang buat predator. Dan semua ini bawa kita ke satu pertanyaan provokatif sebagai penutup. Setelah kita bareng-bareng tahu seberapa rapuhnya ritme alami si hewan nokturnal ini, coba pikirin, apa dampak dari nyalain lampu teras kalian malam ini? Sains udah ngebuktiin ke kita kalau hal sekecil cahaya buatan itu bisa ngubah perilaku, mengancam kelangsungan hidup, dan bahkan ngerusak populasi dari orkestra alam tertua ini. Ini benar-benar jadi pengingat kalau tindakan sehari-hari kita itu nyambung langsung sama ekosistem yang ada di halaman belakang kita sendiri. Mungkin malam ini kita bisa ngasih sedikit ruang buat kegelapan, biarkan alam terus bernyanyi. Makasih banget udah nyimak, dan sampai jumpa di penjelasan seru kita selanjutnya.